Hai semuanya, hidup mahasiswa salam antropologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Natalia Siombing, dan Cica Diana Marbun, Lisentia Tarigan, dan Wiwi Bordepare. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenal kepercayaan kejawen di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dari hasil perkenalan. Oke, selanjutnya untuk mempelajari mengenai kepercayaan suku kejawen di Indonesia, simak video berikutnya. Oke, materi yang pertama adalah sejarah aliran kepercayaan kejawen. Kalian sudah pada tahu belum bagaimana cerita sejarah aliran kepercayaan kejawen? Oke, menurut sejarah suku Jawa, tepatnya sebelum adanya penyebaran agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik, masyarakat asli tanah Jawa sudah memiliki satu keyakinan akan adanya Tuhan. Mereka mulai belajar akan fenomena alam yang terjadi seperti adanya hujan, badai, kekeringan, dan lain-lain. Dari situ mereka memahami bahwa peristiwa alam terjadi karena adanya kekuatan roh. Mereka juga meyakini bahwa roh yang mistis itu telah diciptakan semesta serta selalu menyertai ciptaannya yang menyebabkan kebaikan dan keburukan terjadi di dunia ini. Mereka menyebut roh yang luhur itu dengan istilah Sang Hyang Taya yang bermakna hampa atau kosong. Dalam istilah lain definisi menjadi satu kalimat tah kena kinaya ngapa yang berarti tidak bisa diapakan keberadaannya. Menurut cerita pewayang Jawa, kepercayaan kejawen digambarkan pada dua tokoh misteri yaitu Sri dan Wisnu. Keduanya saling berpisah namun akhirnya bertemu kembali di Gunung Tidang Magelang. Tempat itu kemudian diberi tanda atau disebut tenggar dengan menancapkan paku ke tanah untuk mengokohkan tanah Jawa. Apabila terjadi gempa bumi, paku tersebut kelak dinamakan paku buana atau paku bumi. Kejawen merupakan sebuah kepercayaan atau mungkin bisa dikatakan agama yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen pun bukan merupakan sebuah agama yang terorganisir sebagai agama Islam dan Kristen. Ciri khas utama dari kejawen ini merupakan adanya perpaduan animisme agama Hindu dan Buddha, bahkan juga seluruh agama di Indonesia. Jawa dan kejawen seolah tidak pernah dipisahkan dengan satu dengan lainnya. Kejawen bisa jadi merupakan satu kumpulan atau kulit luar dari beberapa ajaran yang berkembang di tanah Jawa. Kejawen merupakan sebuah produk yang berasal dari berbagai agama, sudah mentradisi dan melekat dalam sebuah kepercayaan baru khususnya bagi orang Jawa atau luar Jawa yang hidup di sekitar Pulau Jawa. Sekian cerita mengenai sejarah dari kejawen. Selanjutnya adalah kejawen pada masyarakat Jawa. Kejawen yang disebut oleh seorang ahli antropologi di Amerika Serikat yaitu Clifford Geertz dengan judul The Religion of Java atau Agama Jawa. Ini bukan saja merupakan sebuah aliran kepercayaan, namun khususnya bagi orang Jawa, kejawen merupakan gaya hidup dan sebuah aturan norma yang sakral. Pada kenyataannya, kejawen ini banyak bersinggungan dengan agama-agama dan lebih melekat dengan budaya Islam, yakni berdasarkan pada percampuran Islam dan budaya kejawen yang dianut oleh orang Jawa. Hal inilah memang melahirkan suatu budaya baru yang mengeruhkan budaya-budaya awal. Kepercayaan kejawen dapat diungkapkan dengan baik oleh mereka yang mengerti tentang rahasia kebudayaan Jawa, dan bahkan kejawen ini sering sekali diwakili yang paling baik oleh golongan elit pria lama dan keturunan-keturunannya, yang juga menegaskan bahwa kesadaran akan budaya sendiri merupakan gejala yang tersebar secara luas di kalangan orang Jawa. Kesadaran akan budaya ini seringkali menjadi kebanggaan dan identitas kultural. Orang-orang inilah yang memelihara warisan budaya Jawa secara mendalam yang dapat dianggap sebagai kejawen. Perlu diingat kembali bahwa aliran kepercayaan kejawen ini merupakan penjelmaan dari aliran kebatinan yang ada di Indonesia. Percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa yang tidak termasuk kepada golongan agama dan juga tidak dapat digolongkan ke aliran agama yang hidup di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan juga Buddha.
Apabila misalnya ada golongan Islam kejawen dikategorikan sebagai variasi dari agama Islam, sementara para penganutnya mengabaikan syariat Islam, maka pandangan tersebut memberikan kesan bahwa kelompok penganut ajaran agama Islam kejawen adalah negatif ataupun antagonis. Ajaran-ajaran positif dalam kepercayaan kejawen. Kejawen dipandang sebagai ilmu yang memiliki ajaran-ajaran untuk membangun tata krama dalam berperilaku yang baik. Ajaran inti yang juga mengakui keesaan Tuhan dalam kepercayaan ini ialah Sangkan Paraning Dumadi, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Masyarakat Jawa yang ramah dan santun juga menghargai datangnya agama-agama baru oleh para migran pada saat itu. Selama memiliki konteks ketuhanan yang sama, yakni monoteisme atau Tuhan yang satu, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa berusaha membentuk insan manusia yang bersatu di dalam Tuhan atau dengan istilah manunggaling kaula lan Gusti, yang artinya bersatunya hamba dan Tuhan. Maka dari itu, masyarakat kejawen memiliki misi dalam berperilaku, yakni memayu hayuning buana atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dipahami ajaran-ajaran masyarakat kejawen, sebenarnya memiliki nilai yang luhur. Kepercayaan ini tidak dianggap sebagai agama, tetapi suatu keyakinan atas tradisi para leluhur yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam menata kehidupan yang luhur. Kepercayaan kejawen juga memiliki ajaran-ajaran yang dibingkai dalam bentuk peribahasa atau slogan. Peribahasa ini tentu memiliki maksud tertentu supaya pendengar atau pembaca secara mandiri menginterpretasikan maksud tersebut. Ada beberapa peribahasa atau kata-kata bijak kepercayaan kejawen yang menyimpan ajaran-ajaran luhur. Yang pertama ada ambek utama adab asor, yang artinya selalu menjadi utama tetapi selalu rendah hati. Yang kedua ada rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang ketiga ada ojo adigang adigung adiguna, yang artinya jangan mengandalkan kekuasaan, keluhuran dan kepandaian. Dan yang terakhir ada wani ngalah luhur weka sama, yang artinya berani mengalah akan mulia di kemudian hari. Kesimpulan mengenai kepercayaan kewajian di Indonesia yaitu dahulu penduduk Pulau Jawa hidup di alam bebas, tempat mereka mempertahankan hidup bersama. Perlahan mereka mulai belajar akan fenomena-fenomena alam yang terjadi, seperti adanya hujan, badai, kekeringan, dan lain-lain. Dari situ, mereka memahami bahwa peristiwa alam terjadi karena adanya kekuatan roh. Inilah yang kita sebut dengan animisme yang dilarang oleh negara. Mereka juga meyakini bahwa roh yang mistis itu telah menciptakan semesta serta melalui menyertai ciptaannya menyebabkan kebaikan dan keburukan yang terjadi di dunia. Mereka menyebut roh itu dengan leluhur dengan istilah sang hang yang tayang, bermakna hampa atau kosong. Dalam istilah lain didefinisikan menjadi satu kalimat, tena kinaya ngapa, yang mengartikan bisa diapa-apakan. Dan jika dipegang perspektif antropologi, maka kewajian yang disebut oleh seorang ahli antropologi Amerika Serikat, Clifford Geertz, The Religion of Java atau Agami Jawi, ini bukan saja merupakan sebuah aliran kepercayaan, namun khususnya bagi orang Jawa, kewajian disebut merupakan gaya hidup, sebuah aturan norma yang sakral. Pada kenyataannya, kewajian ini banyak bersinggungan percampuran dan Islam dan budaya kewajian dianut oleh orang Jawa. Hal ini berdasarkan pada percampuran Islam dan budaya kewajian dianut oleh orang Jawa. Hal ini melahirkan suatu budaya baru yang mempengaruhi budaya-budaya awal. Kepercayaan ini dianggap sebagai agama, tetapi suatu keyakinan atas tradisi para leluhur yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam menata kehidupan yang leluhur. Keyakinan tersebut membuktikan bahwa adanya beberapa tradisi demi mengembangkan sikap kewijaksanaan maupun prinsip keseimbangan hidup.